Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushul Lughah Arabiyah jilid yang pertama. Kita masih di pelajaran yang ke-13 ya. 13 dan kita masuk ke halaman 80. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah huwa ismun yusyaru bihi ila insanin aw syai'in akhar. Isyarah ismun isyarah huwa ismun apa itu isim isyarah? Isim isyarah al-ismu isyarati huwa ismun adalah isim. Isim isyarah itu adalah isim yusyaru bihi yang diisyaratkan ila insanin kepada manusia atau syai'in akhar atau sesuatu yang lain. Itu isyarat kepada manusia. Hadza Muhammadun. Diisyarat kepada manusia. Disyarat kepada sesuatu yang lain, benda misalnya hadza kitabun. Entah? Jadi isim isyarah adalah apa? Huwa ismun, adalah isim yang disyaratkan kepada manusia atau sesuatu yang lain. Wa isim isyarah wa asma isyarah naw'an. Asma isyarah, isim isyarah naw'an, ada dua jenis. Yang pertama lil qarib, lil qarib untuk yang dekat. Ya, yang dekat. Wahia itu hadza. Wahia hadza. Yaitu hadza lil mufrad muzakkar, untuk mufrad muzakkar. Ya. Lil mufrad muzakkar. Kemudian hadhihi untuk mufrad muannas. Ya. Kemudian lil mufrad muannas, kemudian untuk jamak yang tidak berakal. Hadhi ini, ya. Hadhi ini digunakan untuk lil mufrad muannas wa lil jam'i ghairil akhir. Nah, nanti digunakan hadhi ini digunakan untuk apa? Jamak yang tidak berakal. Baik, kita akan bahas nanti. Kemudian haula ini apa? Lil jam'i al-akhir. Betul? Jama' al-akhir.
muzakkar wa muannas. Baik. Jam'i al-akhir muzakkar wal muannas. Jam'i muzakkar wa muannas al-akhir muzakkar haulai. Baik. Kemudian untuk sementara ya. Nah ini dulu. Isim syarah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama lil qarib wa hiya yaitu hadza lil mufrad muzakkar ya. Hadhihi lil mufrad muannas wa lil jam'i bil akhir. Kita kembali nanti. Yang ketiga haulai. Isim syarah haulai lil jam'i al-muzakkar, jama' muzakkar wa muannas al-akhir yang berakar. Baik. Kemudian yang kedua lil ba'id untuk yang jauh. Isim syarah untuk yang jauh. Wa minha dan diantaranya apa? Diantaranya zalika. Zalika lil mufrad muzakkar. Lil mufrad muzakkar. Lil mufrad muzakkar. Kemudian apa? Tilka. Tilka ini lil mufrad muzakkar, lil mufrad muannas, lil mufrad muannas wa lil jam'i wa lil jam'i ghair akhir untuk jama' yang tidak berakal. Baik. Kemudian jamannya ulaika. Ulaika ini untuk jamak lil jam'i al-muzakkar wal muannas. Al-akhir. Baik. Kita akan mengulang dulu sebentar ya. Oke, kita perhatikan dulu. Jadi pembahasan hari ini kita akan mengulang dulu tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah huwa adalah ismun, adalah isim yusyaru bihi yang disyaratkan ila insanin kepada manusia atau syai'in akhar atau sesuatu yang lain atau benda yang lainnya. Ya, contohnya apa? Hadza Muhammadun. Ini dia disyaratkan kepada manusia. Kemudian kepada sesuatu yang lain, hadza kitabun. Ini adalah sebagai kitab. Paham ya? Baik.
Kemudian asmul isyarah, isim isyarat nau'an, ada dua jenis. Ya. Terbagi menjadi dua jenis. Baik. Yang pertama lil qarib, untuk yang dekat. Nah, yaitu hadza. Hadza ini lil mufrad mudzakkar. Untuk mufrad mudzakkar. Berikan satu contoh, Farido. Kata hadza untuk mufrad mudzakkar. Hadza masjidun. Hadza masjidun sahih, ahsan. Kemudian isim isyarat lil qarib hadhihi. Hadhi ini digunakan untuk apa? Mufrad muannas. Silakan Pak Dodo, berikan satu contoh. Hadhi Fatimatu. Nah, sahih. Hadhi Fatimatu. Baik, ini adalah Fatimah. Kemudian ia digunakan juga untuk jamak berakil. Nah, ini belum belajar ya. Belum belajar, insyaallah setelah ini kita akan belajar tentang jamak yang tidak berakal. Nah, maka menggunakannya pakai isim isyarat hadhihi kalau dekat. Baik. Kemudian haulai ini isim isyarat. Akan tetapi ini digunakan apa? Jam'i muzakkar wa muannas. Untuk jamak muzakkar wal muannas al-aqil yang berakal. Berikan satu contoh di sini. Haulai. Banyak jamak yang berakal kemarin. Diapakan jamaknya? Apa? Haulai jamak-jamak yang kemarin. Jadi berwajah ini. Silakan Farido. Berikan satu contoh haulai. Tulabun. Naam, haulai tulabun. Haulai tulabun, ahsan. Ini untuk muzakkar, untuk muannasnya. Jamak muannas. Tadi muzakkar haulai tulabun, sahih. Mereka adalah para siswa. Haulai fatayatu. Naam, haulai fatayatun. Ahsan. Haulai fatayatun. Ini mereka ini para pemudi. Ahsan. Berprofit. Tentang baik. Kemudian lil ba'id, yang kedua isim isyarat untuk yang jauh. Wa minha, dan diantaranya zalika yang artinya itu. Zalika ini lil mufrad mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Berikan satu contoh. Sini. Mengulang kembali yang sudah kita pelajari. Baik, zalika. Zalika kitabun, ahsan. Zalika kitabun, itu adalah sebuah kitab. Sahih. Kemudian tilka lil mufrad muannas, digunakan untuk mufrad muannas. Silakan Farido. Tilka ukhti. Nah, tilka ukhti, ahsan. Itu adalah saudariku, ahsan. Berprofik. Tilka ukhti. Dan dia digunakan juga untuk lil jam'i wal aqil, untuk jama' yang tidak berakal. Jadi untuk yang dekat pakai hazihi, untuk yang jauh pakai tilka. Apabila jamaknya jama' yang tidak berakal. Betul? Baik. Salah kita pelajari setelah ini. Kemudian jamaknya jama' zalika ulaika ini digunakan untuk jama' mudzakkar wa muannas. Silakan Farodo. Ulaika, yang artinya mereka itu. Ulaika hudam min rabbihim. Ini digunakan untuk apa? Untuk yang berakal. Khobarnya yang berakal. Jama' yang berakal. Ulaika mu'minuna. Ulaika mu'minuna, ahsan. Ulaika mu'minuna, mereka adalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya. Ahsan. Ulaika mu'minuna haqqan.
Ulaika mu'minuna haqqo. mu'minuna haqqo. Baik. Betul? Ulaika mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Baik. Ahsan barakallahu fiik. Pada muannasnya. Tapi mu'minun ini mencakup ulaika kemanas. Muannas. Jama muannasnya yang berakal. Banyak kesibukan mungkin Ajit nih ya. Baik. Silakan Pak Rido. Mungkin pasangannya mukminati. Nah, ahsan. Ulaika Mukminati. mu'minatun. Mukminatun. Mu'minatun. Jama muannas salim. Jama muannas salim itu tinggal tambahkan alif dan ta maftuhah. Mu'minatun. Tabibatun. Tabibatun. Nah, tabibatun. Tabibatun. Ahsan. Itu jelas ya di sini ya? Ini ringkasan-ringkasan yang sudah kita pelajari. Ya. Yang saya yang lainnya enggak ada ya. Tambah ya. Ketinggalan semakin ketinggalan. Baik. Itu mata? Isim isyarah ini apabila terletak di awal kalimat maka dia mubtada. Itu contoh sini ya. Contoh sini ya, yang simpel saja hadza Muhammadun. Lihat di sini. Isim isyarah ini apabila terletak di awal kalimat maka dia mubtada. Itu mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, itu mubtada. Maka isim isyarah ini apabila terletak di awal kalimat maka dia adalah mubtada. Kemudian setelah mubtada apa? Khobar. Khobar itu isim yang menyempurnakan makna kalimat. Kalau gak ada Muhammadnya gak sempurna kalimatnya. Ini apa ini tuh? Gitu? Maka dia butuh kepada khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Gak bisa dilepaskan dua-duanya. Paham? Baik. Hadza Muhammadun. Jadi hadza itu mubtadanya, Muhammad adalah khobarnya. Ini adalah bentuk kalimat yang sempurna. Ya. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Kemudian contoh yang kedua, hadza kitabun. Sama. Hadza ini adalah bentuk mubtadanya, kitabun bentuknya khobar, bentuknya khobar. Ini kalimatnya sudah sempurna. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Betul? Dan khobar itu harus nakirah. Khobar itu harus nakirah, tidak ada alif lamnya. Betul? Padi? Baik. Jadi apabila isim isyarat ini terletak di awal kalimat maka dia mubtada. Baik. Kemudian kalimat yang kedua disebut khobar karena dia penyempurna makna kalimat tersebut. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Jelas? Baik. Tapi kalau isim isyarat ini diisyaratkan kepada alif lam, contoh di sini ada al-kitab. Betul? Ada kitab. Isim isyarat ini diisyaratkan kepada alif lam. Maka bentuk jumlahnya belum sempurna kalau gini. Ya, karena isim isyarat ini diisyaratkan kepada mu'arraf ini alif lam ini. Hadzal kitabu.
Hadanya sebagai apa ini tadi? Hah? Mubtada. Mubtada. Alkitabunya sebagai apa ini? Kalau bukan khabar, Kata sifat. badal. Oh. Pengganti dari hadza, badal. Pengganti. Hadza ini ya hadzal kitab. Ini maksudnya Alkitab. Paham ya? Hadzal kitab. Kalau hadza maksudnya hadza ini. Ya. Hadza ini diganti dengan Alkitab. Maksudnya Alkitab. Paham? Hadzal kitab. Maka terjemahnya beda kan? Kitab ini, paham? Kalau ini adalah kitab. Paham ya? Kalau isim syarat ini disyaratkan kepada alif lam, maka maknanya berbeda. Dan Alkitab bukan khabar, akan tetapi badal dari hadza, pengganti dari hadza. Terjemahnya gimana? Kitab ini, ya kan? Kalimat ini sempurna atau belum? Belum. Kalimat ini belum. Nah, tadi dikatakan kalau ada mubtada otomatis harus ada Khobar. khobarnya. Mana khobarnya? Jelaskan. Apa gimana? Jadidun. Jadidun. Ingat tadi khobar itu harus nakirah itu tidak ada alif lam. Jadidun. Jadidun. Benar? Ini khobarnya, penyempurna dari kalimat tersebut. Paham? Ada kitabu jadidun. Kitab ini paham? Ingat di sini, lihat ini. Bagus ini. Khobar ini harus nakirah. Tidak boleh kemasukan lam. Kalau kemasukan lam jadi apa ini? Jadi pada lagi. Hah? Ada lagi benar. Iya, benar, tapi apa ini? Sebagai apa? Oh, sifat ya. Sifat. Isim. Ya. Ahsan. Jadi sifat. Jadi kitab yang baru ini kalimatnya udah sempurna belum? Belum. Paham nggak? Buat lagi khobar. Khobar harus nakirah. Oh. Paham ya? Nah, coba berikan khobar. Ini sifat kan? Ibadah. Ini sifat untuk apa? Untuk Kitab. Paham? Kalimatnya belum sempurna. Sempurnakan dengan khobar. Silakan, mari dong. Kitab yang baru ini bagus? Ahsan. Hah? Khair. Ahsan. Jamilun. Jamilun. Ahsan. Barakallahu fiik. Jelas ya? Jamilun. Ini khobarnya jadi. Ingat tuh baru pas nakir. Paham ya? Sama yang lain juga yang bentuknya jamak. Baik, kita masukkan jamak biar ada ini ya. Sama yang lain juga. Haulai rijalun. Baik. Haulai ini sebagai apa ini tadi? Mubtada. Ingat ya, isim isyarat kalau apabila terletak di awal kalimat maka dia mubtada. Baik. Zidni, perintah. Haulai sebagai mubtada. Mana kabarnya? Rijalun sebagai apa ini? Oh, udah itu Khobar. Khobar. Kalimat itu sudah sempurna belum? Sudah sempurna. Terjemahnya gimana? Mereka adalah lelaki. para lelaki. Itu, Wadid, jelas ya? Sama kalau isim isyarat ini diisyarat kepada mu'arraf kepada lam. Ulai. Pakai lam ya? Rijal. Kalimatnya sudah sempurna belum? Belum.
Mana mubtadanya? Haulai. Haulai. Rijal jadi apa nih? Rijal jadi apa tadi? Badal. Badal, ahsan. Badal. Maka dia butuh kepada khobar. Khobarnya gimana? Haulai rijal. Ghaniyun. Hah? Ghaniyun. Ingat, mubtada apa? Khobar itu harus mengikuti mubtadanya. Apabila mubtadanya mufrad, khobar juga mufrad. Paham? Apabila mubtadanya ini jamak, khobarnya juga jamak. Jamaknya laki-laki, kalau laki-laki khobar itu mengikuti. Haula rijal ghaniyun jamaknya apa? Agniya. Ahsan. Itu paham? Agniya'u. Gitu ya. Ini apa? Khobarnya. Khobar itu mengikuti apabila mubtadanya jamak, maka khobarnya juga jamak. Paham? Baik. Masukkan yang ulang. Jadi apa ini? Tadi? Iya. Ustaz, kalau itu ujungnya nggak domatain ya? Kita pelajari di setelah ini ya. Kenapa di sini tidak tanwin? Karena dia mamsorof. Dilarang kan tanwin. Nah, kita masuk di sini kita. Oke. Pelajaran yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Kenapa di sini tidak tanwin? Karena dia termasuk mamsorof. Dilarang kan tanwin. Si khobarnya. Nah. Oke. Baik. Karena ada sebagian isim-isim yang dilarang tanwin. Dilarang tanwin. Di antaranya nih agniya. Dia sewajan afila. Baik. Ahsan tabarakallah. Pintu? Mati? Baik. Berikan satu contoh yang ini dulu. Isim syarat disyarat kepada nakirah. Mubtada khobar. Silakan. Apa itu? Isim syaratnya boleh mufrad, boleh jamak, boleh. Mubtada khobar. Biasa aja. Hadza talibun. Nah, hadza talibun. Kalimatnya sudah sempurna kan? Ini adalah seorang siswa. Kemudian disyaratkan kepada mu'arrab. Maksudnya? Disyaratkan kepada mu'arrab. Mu'arrab itu alif lam. Oke. Hadzal talibu Zakiyun. Ahsanta. Zakiyun ahsanta. Itu? Sudah tergambar kan? Iya. Hadza ini sini ya. Hadza talib. Disyaratkan kepada mu'arrab ini. Ya. Hadza talib zakiyun. Ahsanta. Ini mubtadanya, ini badalnya, ini khobarnya. Siswa ini zakiyun, cerdas. Itu. Mati. Adapun kalimat yang pertama hadza talibun. Ahsan. Ini adalah seorang siswa. Masukkan zakiyun di sini bisa. Jadi apa ini di sini kalau zakiyun di sini? Pak Ridho, jadi apa ini? Yang tadi kalau di sini hadza talibun zakiyun. Zakiyun di sini sebagai apa ini? Jadi itu ya, mausuf wa sifah. Ahsan, sifat untuk talib. Ahsan. Benar? Ini adalah siswa yang cerdas. Paham enggak? Kalau masukkan alif lam di sini, ini jadi apa ini? Khobar. Siswa ini cerdas. Betul? Padeh? Ini jadi badal bukan di khobar tadi. Iya. Baik. Ya, kalau jadi sifat seutuhnya jadi khobar. Mana? Tolibu zakiyun. Itu kalau jadi sebagai Dihapus alif lamnya nih. Iya, kalau dihapus. Iya, ini sifat bukan khobar. Dua itu jadi khobar enggak? Ini khobar nih. Paham ya? Oke. Khobarnya hanya tolibunya aja. Tolibunnya aja. Khobarnya tolibun, zakiyunnya sebagai sifat untuk
Tolib. Ahsan. Tapi kalau dimasukkan alif lam di sini gimana? Ini sebagai apa ini? Badal tadi. Badal. Mana mubtadanya? Tadinya ada. Ada. Ini jadi apa lagi, Yun? Oh, itu khobar. Khobar. Gitu. Ini adalah siswa ini cerdas. Baik, ahsan. Fatih, pada tos, paham? Baik, Insyaallah. baik. Silakan Pak Lodo. Berikan satu contoh mubtada khobar dulu. Isim isyarat disyaratkan kepada nakirah. Ingat khobar itu harus nakirah. Boleh mufrad isim isyaratnya boleh jamak. Hadhihi sayyaratun. Ahsan. Hadhihi sayyaratun. Nah, saya akan tulis dia biar ada gambaran. Di atas aja, enggak apa. Banyak coret-coret. Hadhihi sayyaratun. Ini bentuknya sudah sempurna belum kalimatnya? Sudah. Mana mubtadanya? Hadhihi Hadhi. Mana khabarnya? sayyaratun. Terjemahkan. Hadhi sayyaratun. Ini adalah mobil. Baik, sekarang berikan contoh isim isyaratkan kepada mu'arraf alif lam. Di mana? Hadhihi sayyaratun jadidun. Nam hadhis Sayyaratun. sayyaratun. Ingat ya, kalau ada alif lam enggak boleh tanwin. Sayyaratun. Gitu? Alif lam sama tanwin tidak akan bertemu selamanya. Kalau ada alif lam enggak boleh tanwin. Kalau dibuang alifnya dibaca tanwin. Nah, hadhis sayyaratun Jadidun. Jadi ingat. Khobar itu mengikuti mubtada. Apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya harus Muannas. Jadi apa? Jadidatu. Ahsan. Jadidatu. Kenapa jadi datu? Ini kan enggak ada alif lam. Jadi Jadidati. jadi datu. Jadi betul tadi dibaca doma, cuma nanti tanwinkan. Ingat tadi, enggak ada lam harus dibaca tanwin. Jadidatun. Datun. Kenapa di sini baca tanwin? Karena tidak ada lam. Gitu? Ingat ya, khobar itu harus nakirah. Dan kalau tidak ada lam dibaca tanwin. Jadidatun. Gitu? Mana mubtadanya? Hadhihi. Sayyaratnya sebagai apa ini? Badal pengganti. Jadi sebagai khobar. Gitu? Terjemahkan. Mobil ini bagus. Ahsan. Jadi datang baru. Oh, baru. Jadi datang baru. Baik. Gitu? Apabila mubtadanya ini muannas perempuan, maka khobarnya juga harus muannas. Mengikuti. Baik. Ini bentuknya mufrad. Kalau ke jamak gimana? Jamak. Hadi bentuk jamaknya apa? Hadi jamaknya? Ulai. Haulai. Sorry. Haulai ini untuk yang berakal atau tidak berakal? Berakal. Baik, yang berakal saja. Gimana muannasnya? Haulai. Ingat ya, haulai ini mabniun. Mabni itu tidak berubah harokat akhirnya selamanya, dibacanya haulai. Baik, silakan. Dari laki-laki, sekarang perempuannya. Haulai tobibatun. Ahsanta, tobibatun.
batu. Baik. Mereka ini para Para dokter. dokter. Sahih. Ahsan. Kemudian rubah dalam muarraf, disyaratkan kepada muarraf. Istilahnya dalam bahasa Arab disyaratkan kepada muarraf. Muarraf itu disyaratkan kepada alif lam. Baik. Contoh. Silakan. Haula'it tabibatu. Nam ha ulaid Tabibatu. tabibatu. Baik. Kalimat itu sudah disebut belum? Belum. Belum. Silakan. Jamaah kenapa? Karena mubtada ada jamaah. Jamaah muannas, berarti khabarnya harus jamaah muannas. Silakan. Akniyatun. Hah? Akniya. Agniatun. Akniyatun. Naam, sahih. Ahsan. Baik, ghaniyatun ya, ghaniyatun. Ghaniyatun ya. Ghaniyatun. Ghaniyatun. Baik, betul? Ghaniyah. Ghaniyah untuk ghaniyun untuk apa muzakkar, ghaniyatun untuk Ghaniyatun. muannas. Betul? Ghaniyatun. Baik. Ghaniyatun. Baik. Betul? Pade? Sini silakan. Mereka satu contoh dulu. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Isyaratun pada mu'arraf. Hadar. Hadza rijal. Mufrad tadi. Hadar rajul. Hadza rajulu kabirun. Kabirun ahsan. Baik.